Saya bingung dengan ibu ini teman-teman. Dia naik di live-nya Al-Majid ya. Ini memang Al-Majid ini katanya seorang muslim, tetapi untuk kebenaran itu mungkin kalian simak dulu videonya teman-teman, atas apa yang di live-kannya dan bagaimana ibu ini berstatement dan caci maki kepada Al-Majid ini sungguh luar biasa dari ibu ini teman-teman. Jadi kalau misalnya pun ada dalam perdebatan di dunia sosial media teman-teman, alangkah baiknya dari apa yang disampaikan oleh narasumber itu kalian cross check dulu bagaimana kebenarannya di tempat kalian. Kalaupun nanti memang itu ada yang salah menurut kalian, kalian naik dan adu pendapat berdasarkan fakta. Fakta itu bisa berupa catatan dari kitab masing-masing dan bagaimana fakta sejarahnya. Itu bisa adu argumen, tidak seperti ini caci maki. Dan kalian lihat aja lah teman-teman, nanti dalam Al-Majid ini juga nanti ada debat dengan Yusuf PI ya teman-teman. Jadi pembelajaran ini penting bagi kita yang suka dengan channel seperti ini. Jangan lupa tombol subscribe-nya. Selamat menyaksikan video ini. Ada istrinya umur 60-50 tahun dikawinkan, kok dia muncung kau cuman yang hanya 9 tahun kau bicara, ha? Majid, nggak usah kalian ngikutin dia, ini pemecah ini orang ini. Ini diskusi yang dewasa. Tidak ada, ini oten dia menyamar dapat duit dia ini. Karena tidak ada manusia di Indonesia ini atau dimanapun Islam yang menghina Nabi Muhammad. Ini bodoh, ini Syiah dia ini. Kalau nggak Syiah, dia pemecah bangsa. Ini kan orang dari bukan orang Indonesia. Ngapain kalian di sini? Dia dari tadi nggak ada menghina. Ngapain? Sekarang saya tanya sama kamu. Sekarang saya tanya kamu. Kamu bicara umur 9 tahun. Emang itu sekarang? Pakai otak kau dong. Nenek aku juga umur 10 tahun kawin. Kenapa masalahnya? Jangankan 2000 tahun yang lalu, jangankan 1400 tahun yang lalu. Nenek saya umur 10 tahun nggak nikah. Mau ngapain kau? Jadi kenapa? Jangan moncong kau, ku rekam nih, iya, jadi Nabi kamu itu nikah sama anak 9 tahun. Ke ulama-ulama Indonesia mati kau. Kau bukan di sini tempat kau. Kau bukan di sini tempat kau, monyet. Bukan di sini tempat kamu. Kenapa nggak umur 50 tahun? Bahasanya, Bu. Hah? Iya, itu kenapa? Sebentar, Bang. Kenapa setan kau? Kau setan kau. Ngapain kau ada di sini? Ngapain kau di sini? Kau memecah orang Indonesia sini yang beragama Islam. Kau Syiah ya? Atau enggak kau oten kau? Oten kau? Kau oten? Oten kau? Tidak ada manusia yang berbicara yang memiliki agama Islam bicara seperti ini, teman-teman. Ngapain kalian di sini? Nabi Muhammad itu yang membawa agama Islam, yang membawa Al-Quran. Ngapain kalian berada di sini? Ngapain kalian ngikutin orang ini? Jadi kamu percaya Nabi kamu itu nikah sama anak 9 dia tahun? mulut kau. Kau dari mana kau? Punya akhlak nggak kau? Kalau punya akhlak kau nggak buka kayak gini. Ngapain kau buka kayak gini? Ngapain kau kayak gini? Ngapain kau buka ini? Ngapain kau buka kayak gini? Ngapain kau buka kayak gini? Pemecah bangsa kau. Pemecah bangsa kau. Pemecah bangsa kau. Kau bukan Islam kau. Kau bukan Islam kau. Saya tanya Islam. Bukan Islam kau. Bukan Islam kau. Syiah kau. Mau ngapain kau di sini? Kau menghina Nabi Muhammad, setan kau. Yang menghina Nabi Muhammad saya atau yang menulis hadis seperti itu? Kau tahu nggak, Raja England aja kawinin anaknya si Isabella umur 6 tahun. Apa masalahnya sama kau? Hah? Ngapain kau ngoceh-ngoceh di sini? Kau pikir kami bodoh ya? Raja itu raja. Diam setan kau, diam. Jangan mau kalian orang Indonesia di sini yang beragama Islam nempel di sini kalau bukan oten. Kalian bodoh, nggak pakai akal. Kalau kalian pakai akal, tidak mungkin kalian ngikutin laki-laki bodoh seperti ini. Aduh, tidak ada orang kena caci maki dunia ini berbicara diam kau setan, diam kamu. Kalau aku ketemu kena langgaran nanti kabinet. Kamu diam. Kamu bukan orang Indonesia, kamu bukan Islam. Kau mungkin oten kau. Tidak ada manusia yang namanya Islam bisa menghina Nabi Muhammad seperti ini. Itu 1400 tahun yang lalu. Kalian kenapa mau di sini? Kenapa kalian yang mengaku Islam saya ada tambahin. Bukan ngapain kalian? Diam kalian. Kenapa kau nggak berpikir ada seorang Nabi menikahi umur 6 tahun? Sekarang gue tanya sama kau mau nikahin perempuan umur 60 tahun? Mau kau? Mau nggak kau? Mau nggak kau? Mau. Muncung kau aja. Muncung kau. Coba kau tunjukkan kau emang kau kawin 60 tahun. Ngoceh. Kau pikir kami orang Indonesia bodoh ya? Mau kau laga-laga ya? Bodoh kau. Berani kau? Coba kau tunjukkan di muka aku kalau kau berani kawin ini perempuan umur 60 tahun. Bullshit kau.
Nah, sekarang teman-teman coba kita lihat bagaimana sih cara berdebat si Al-Majid ini. Ini kebetulan ada dia berdebat dengan Yusuf PI ya teman-teman, yang mungkin kalian sudah kenal. Bisa kalian perhatikan nanti cara dia berdebat itu menunjukkan data teman-teman. Terlepas itu kalian percaya atau tidak, coba kalian cross-check di tempat kalian untuk memvalidasi kebenarannya, bagaimana yang disampaikannya itu fakta atau tidak. Nah, sekarang coba kita dengarkan saat berdebat dengan Yusuf PI. Surah dari Yusuf itu Allah yang membuat kalimatnya, gitu. Nggak ada kata Rob itu disandarkan kepada manusia kecuali kepada Allah. Oke, Allahu Rabbul Tahan dulu ya, Alamin. tahan dulu narasi Anda, tahan dulu. Kamu bilang tidak ada satu kata yang mensandarkan Rabb itu kepada manusia. Begitu benar? Nggak ada, nggak ada. Oke, nggak Selain ada ya. Allah. Ya, udah kita cek ya. Silakan carikan kalimatnya kepada saya. Cek. Ya, kita kata buka Rob kamus. itu disandarkan gitu Ya, kita kepada buka manusia. Coba. Ya. Kalau Abang Yusuf belum belajar bahasa Arab, saya ajarin, Pak. Ini apa? Kata Rob. Rab apa? Iya, kata Rob. Rab apa? Rabbul Amilah, kenapa? Rabbal amal, bukan Rabbal Ya, amila. amila atau baik. Rabbul amal, Rabbul amal. Rabbul amal. Amal Rabbul apa? amal Amali artinya, apa ini kata amalu? Rabb. Ya, sabar. Ini kata Rabb bukan? Iya, kata Rob. Disandarkan kepada manusia enggak? Sekarang saya tanya, itu ada kalimat tersusun nggak seperti Rob bahasa? Tadi bilang antum, tadi bilang Rabb itu tidak bisa disandarkan kepada manusia. Ini nggak Rabb bisa. itu Coba Anda cari di Al-Quran, adakah kata Rob itu disandarkan kepada manusia? Saya nanya, ini Rabbul amal, kita ini sampai Rabbul amali, ya Rabbul amal itu artinya yang apa? Anda maksud ya adalah sebuah kalimat yang tertera di dalam tuh ya, yang Anda tunjuk. Apakah Anda menunjukkannya untuk manusia? Iya, ini Rabbul amal apa artinya Rabbul amal? Anda coba bukakan kaidahnya. Sebentar. Rabbul amal itu artinya apa? Iya, makanya bukakan kaidahnya sama saya. Aku nanya, antum kan bisa bahasa Arab. Rabbul amal artinya apa diterjemahkan bahasa Indonesia? Ya. Sebentar, saya ambil kamus ya. Rabbul amal itu artinya apa? Sebentar. Rabbul amal itu artinya apa? Nah, saya buka kamus lagi, buka Mu'jam ya, biar tahu juga. Ambil. Oke. Makanya Bang Yusuf, saya nasihatin Anda saudaraku, kalau belum menguasai bahasa Arab, belum menguasai itu, jangan berani-berani diskusi lintas agama Bang Yusuf. Bentar, saya minta tunjukkan sesuai yang saya tuntut tadi. Mana kata Rob disandarkan dalam Al-Quran kepada manusia selain Allah itu menyatakan. Secara bahasa Bang Yusuf, bahasa Arab kita ini tahu kalimat Rob ini Mu'jam Al-Ma'ani nih. Nah Bang Yusuf nih. Iya, Mu'jam Al-Ma'ani tahu. Ya, nih. Nah sekarang nih. Ya kata Rob. Bentar. Kata Rob, sebentar ya. Saya tanya kepada Anda, di dalam Al-Quran kata Rob itu disandarkan kepada manusia, tolong carikan satu saja, coba. Tadi itu Nabi Yusuf Rabbi. Memangnya Rabbul amal ada di Al-Quran kosakatanya? Carikan. Banyak ayatnya, tapi kita baca dari dulu ini dari kamus Mu'jam Al-Ma'ani. Sebentar, yang saya bahas itu adalah Al-Quran. Iya, Al-Quran itu. Silakan. Jika Anda membawa ke dalam kata kaidah bahasa, sebentar dulu. Jika Anda membawa ke dalam tata kaidah bahasa, kata Rob bisa dipakai untuk manusia selain Al-Quran, boleh. Nah, setelah kalian dengarkan cara dia berdebat itu, teman-teman menunjukkan data. Bagaimana pendapat kalian tentang ibu yang pertama tadi kesurupan memaki-maki, cacanya sungguh luar biasa ya teman-teman ya. Jadi sesuatu yang tidak terterima akal pikiran kita, penjelasan orang itu terlebih baik itu kalian cek dulu teman-teman kebenarannya. Jadi kalau misalnya itu bermanfaat bagi diri kita, ya terima saja. Kalau memang itu merugikan bagi kita, tetapi itu fakta yang diucapkannya, mau apa dikata.
Nah, bagi teman-teman yang suka dengan channel seperti ini, tolong bagaimana pendapat kalian tentang video yang saya berikan ini? Tulis di kolom komentar dan dukung channel ini dengan cara like, komentar, subscribe bagi yang belum, dan nyalakan juga loncengnya teman-teman, agar videonya semakin berkembang lagi dan saya semakin semangat lagi untuk memberikan video-video terbaru ataupun masalah perdebatan agama dan video-video viral dari Indonesia ini. Akhir kata, saya ucapkan salam kasih dari Terang Dunia.